Siapkanlah sarana prasarana sebagus mungkin, tapi ingat bahwa sarana prasarana itu nilainya ada di angka 40%. Nah, yang 60%-nya adalah kegiatan masjidnya. Kenapa? Itu tadi, sebagus-bagusnya, selengkap-lengkapnya sarana prasarana, kalau tidak ada jamaahnya untuk apa? Yang kita undang 100 masjid, yang merupakan cikal bakal dari peserta yang sekarang. Nah, dalam BIMTEK tersebut, itu materi dari DMUI, dari DMI, dari Kabakesra, dari Kemenag, itu semuanya mengerucutnya pada bagaimana cara kita memakmurkan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Tamu saya hari ini jauh-jauh datang dari Kabupaten Ciamis. Yang pertama ada Kabakesra Kabupaten Ciamis, Pak Ihsan Rasyad AKSMM. Terima kasih Pak telah hadir di To The Point. Dan yang kedua, saya sudah bersama dengan Ketua DMI Kabupaten Ciamis, Dr. Andes Haji Syarif Nur Hidayat MSc. Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih telah hadir di To The Point. Hari ini ada tema yang akan kita diskusikan. Anugerah Masjid Ramah Kabupaten Ciamis 2025. Ide awal terjadinya konsep atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2025 ini, itu seperti apa gambarannya, Pak Kabag? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ide awal dari rencana kegiatan Anugerah Masjid Ramah ini adalah bahwa kami dari pemerintah Kabupaten Ciamis yang mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan ya di bawah kepemimpinan Pak Bupati Dr. Haji Herdayat Sunaria periode 2019-2024 itu sudah memberikan banyak hibah ya karena atensi beliau terhadap kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan itu didukung oleh sarana dan prasarana hibah yang diberikan oleh Pak Bupati kepada lembaga-lembaga keagamaan, termasuk diantaranya adalah ke masjid. Selama kurun waktu 5 tahun periode pertama beliau telah memberikan bantuan hibah lebih dari 100 miliar. Luar biasa. Khusus untuk masjid. Nah, kemudian juga beliau juga memberikan atensinya atau perhatiannya terhadap ormas-ormas Islam juga, diantaranya ke MUI. Beliau memberikan hibah kendaraan bermotor roda 2 untuk para ketua MUI tingkat desa sebanyak 265 kendaraan roda 2. Kemudian juga beliau juga perhatian terhadap Dewan Masjid Indonesia. Di tiap kecamatan juga beliau memberikan 27 kendaraan roda 2. Juga terakhir beliau memberikan hibah kendaraan roda 2 kepada para pengelola UPZ. Ya, UPZ di tingkat kecamatan yang melalui Bajnas. Nah, bantuan-bantuan itu tentunya harus memberikan nilai benefit atau manfaat yang lebih dan bisa dirasakan kepada masyarakat karena ini adalah APBD yang harus dirasakan manfaatnya pada masyarakat. Ini ide awal dari mana sih Pak? Bisa tercetus ada anugerah Masjid Ramah? Iya, ide awalnya karena kami setiap harinya mengelola kegiatan hibah. Hibah itu harus memiliki manfaat apapun, apakah hibah keagamaan, hibah kemasyarakatan, kepemudaan, pertanian, apapun hibah yang diberikan oleh pemerintah itu harus memberikan kebermanfaatan. Nah, dari itu bagaimana caranya supaya ini bisa bermanfaat. Jadi di periode pertama beliau kita kuatkan pondasi sarana prasarananya. Nah, periode sekarang ini beliau nanti yang akan meresmikan Masjid Ramah ini, bagaimana supaya masjid yang sudah banyak dan sudah kokoh itu bagaimana
jamaahnya yang berdayakan gitu, jamaahnya yang kita ini kan karena masjidnya sudah pada bagus gitu kan. Juga bagaimana kita kolaborasi dengan DMI dengan MUI supaya bisa memantau kegiatan mereka itu, kegiatan sholat jamaah subuhnya, sholat berjamaah maghrib isya, juga kegiatan maghrib mengajinya, juga kegiatan-kegiatan majelis taklim. Berarti konteksnya tidak hanya sekedar yang namanya anugerah, pasti ada pemberian penghargaan nanti. Ujungnya tidak di situ ya, tapi lebih ke bagaimana masjid itu makmur, masyarakatnya bisa. Iya, bagaimana makmur juga bisa, artinya ini salah satu model deteksi ya permasalahan masjid itu apa. Bisa juga seperti itu. Ternyata banyak masjid misalkan wakafnya bermasalah gitu ya, belum. Jadi selalu ada pertentangan, ada yang mewakafkan, yang diberikan wakaf gitu ya. Jadi dengan adanya Masjid Rahma ini kan jadi muncul. Wah, gitu. Sehingga itu bisa beres secara administrasinya. Kenapa? Karena masalah wakaf ini sangat strategis keberadaan. Kalau misalkan tidak ada surat hitam di atas putihnya kan bisa menggugat gitu kan ahli warisnya. Betul. Oke. Baik. Pak Haji, DMI Dewan Masjid Indonesia Ciamis setelah mengetahui ada dilaksanakannya kegiatan anugerah Masjid Rahma ini misalnya, itu seperti apa sambutannya? Dan apalagi kan yang pertama saya tahunya gitu di Ciamis setelah ada ide bahwa ayo kita bikin kegiatan Masjid Rahma ini gitu, anugerah Masjid Rahma ini. Seperti apa sambutan dari DMI? Ya, terima kasih. Memang dengan adanya kegiatan anugerah Masjid Rahma ini terus terang sangat terkait sekali dengan kami khususnya di DMI. Kenapa demikian? Karena moto dari kami sendiri itu, DMI itu memakmurkan dan memakmurkan masjid. Sehingga ketika ada muncul wacana ini, maka bukan hanya kami, Kabakesra, namun kami dalam hal ini adalah ada pemerintah daerah, ya jelas. Di sini ada Basnasnya, ada MUI-nya, ada Kemenagnya, ada Masjid Agungnya, ada DMI. Jadi pas muncul acara wacana ini, jadi kami bersama-sama dengan yang tadi saya sebutkan itu menyatakan satu visi. Kenapa hal ini kita laksanakan? Jadi tindak lanjutnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Kabakesra. Kemudian dari kami sendiri selaku dari DMI sangat jelas sekali memang dari visi kami bahwa dalam Al-Quran itu terdapat ada 2 ayat terkait dengan perintah. Dengan perintah. Yang pertama perintah untuk memakmurkan masjid yang ada dalam surat At-Taubah ayat 18, dan yang kedua memakmurkan bumi. Ayat Hud, surat Hud ayat 18. Berdasarkan hasil itu, karena memang terus terang dari ayat yang disampaikan dalam surat At-Taubah itu sangat jelas sekali bahwa yang artinya sesungguhnya yang pantas mengurus masjid adalah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi yang ngurus masjid itu bukan hanya seukur atau sekedar tugas dari DKM, tapi kita yang yang selaku umat mengaku kita adalah beriman, wajib kita untuk melaksanakan memakmurkan masjid tersebut. Oke. Bentuk kolaborasi yang akan dilaksanakan. Kalau misalnya kita bicara teknis nih, nanti barangkali siapa yang akan jawab, Pak Haji atau Pak Kabag gitu, terkait dengan teknis. Itu nanti akan seperti apa? Apakah akan menerima pendaftaran atau memang panitia setelah mengkurasi sendiri gitu, misalnya memilih dulu berapa ratus masjid yang akan diikutkan, atau misalnya nanti masjid-masjid yang ada di Ciamis sebenarnya bisa misalnya mengikuti. Kalau teknis itu seperti apa, Pak? Pertama muncul kegiatan ini, kami dari DMI bekerjasama dengan bagian Kesra itu melaksanakan BIMTEK. BIMTEK memakmurkan masjid. Yang kita undang 100 masjid yang merupakan cikal bakal dari peserta yang sekarang. Nah, dalam BIMTEK tersebut itu materi dari MUI, dari DMI, dari Kabakesra, dari Kemenag, itu semuanya mengerucutnya pada bagaimana cara kita memakmurkan masjid. Sehingga dari 100 masjid yang kita undang, mereka harus siap-siap gitu, harus siap-siap untuk kita launchingkan masalah ini. Gitu. Ya, tambahan Pak Kabag. Ya, betul. Jadi kami untuk tahap awal ini baru mengikut sertakan baru 100 masjid. 100 masjid. Dari 8.000 yang ada di Kabupaten Ciamis ya, dan musolanya juga. Jadi
karena ya keterbatasan SDM, keterbatasan yang lainnya. Jadi kami 100 masjid ini terbagi ke dalam 3 kategori. Pertama Masjid Jami, ya Masjid Jami ini kita ambil 2 masjid dari tiap kecamatan. Jadi ada 54 masjid Jami yang akan ikut sertakan. Kemudian juga ada masjid besar tingkat kecamatan. Jadi tingkat kecamatan itu mewakilkan 1 masjid besar, 2 masjid Jami. Kemudian ada masjid pelayanan. Maksud masjid pelayanan di sini adalah masjid-masjid yang posisinya atau letaknya strategis di pinggir jalan yang suka dilalui oleh para musafir, ya. Musafir. Ya. Nah, di sana kita akan menilai sarana prasarana juga gitu. Ini Pak Kabak, kalau bicara ini kan spesifik memang anugerah Masjid Ramah. Kalau bicara ramah kan setelah baca-baca juga banyak sekali tuh di sana gitu, baik dari fasilitas maupun pelayanan. Nah, dalam penilaian untuk kegiatan ini itu akan seperti apa? Apakah memang dikategorikan ramahnya atau memang harus memasuki kategori ramah dari berbagai aspek? Ya. Seperti apa Pak Kabak? Baik, ketika kami menggulirkan ide itu, kami tidak tahu bahwa ada sebuah regulasi dari Kemenag Pusat ya berkaitan dengan Masjid Ramah ini. Ketika kami googling untuk sebagai salah satu referensi, ya, kita menemukan ternyata ada surat edaran Dirjen Bimas Islam yang baru terbit di tahun 2024, yaitu pedoman tentang tata cara pelaksanaan Masjid Ramah. Makanya kita langsung kolaborasikan aja itu sebagai salah satu referensi dasar hukum untuk melaksanakan penilaian Masjid Ramah ini. Kenapa di situ ada Masjid Ramah? Ya karena memang surat edaran Dirjen Bimas Islamnya ya seperti itu. Jadi ramah itu ada nomor surat edaran itu nomor 463 ya. Ramah itu ada 5 ramah gitu. Yang pertama ramah anak dan perempuan, yang kedua ramah lansia dan difabel, yang ketiga ramah musafir dan fakir miskin, yang keempat ramah lingkungan, dan yang kelima adalah ramah keberagaman. Nah, itu nanti kita sadur untuk bisa menjadi salah satu referensi, selain juga referensi dari ide-ide kita yang nanti itu dibuatkan format penilaian. Gitu. Jadi tidak 100% dari sana saja. Jadi dari ide kita juga muncul karena memang ada hal-hal yang ternyata belum tercantum di surat edaran itu. Oke, berarti ini Pak Haji kalau dari awal tadi sudah melakukan persiapan, seperti apa antusias masjid-masjid yang apalagi kan sebenarnya agak terbatas dari 8.000 tadi. Masjid yang diikuti kan misalnya hanya 100 masjid misalnya. Ini seperti apa antusias dari masyarakat sendiri soal event ini? Ya, alhamdulillah memang ini belum diluncurkan kegiatan ini. Kita masih baru wacana, bukan tahap meluncing. Dan kita punya grup tersendiri, grup untuk Masjid Ramah. Ternyata tanggapan atau respon dari masyarakat khususnya para DKM itu ketika dia masuk dalam grup saling bermula akhir setiap saat ini. Sudah belum mulai gitu. Padahal kita belum launching, belum apa gitu. Tapi jadi ketika ada kegiatan dalam rangka menyambut Ramadan, ada kebersihan masjid. Itu di up oleh mereka di YouTube. Kemudian juga ada juga yang tadinya sangat terbatas sarana prasarana, contohnya saja yang tadinya tidak ada struktur organisasi sekarang sudah mulai dibuat. Kemudian juga yang tidak adanya stiker untuk matikan lampu kalau tidak perlu sudah mulai dipasang. Jadi udah banyak. Jadi masing-masing mereka sudah berlomba dengan sendirinya akhirnya. Karena mereka merasa itu akan menjadi salah satu penilaian gitu ya. Sementara untuk kisi-kisi penilaian juga belum bocor. Karena baru kami rampungan hari ini gitu. Oke. Kemudian berarti nanti pada proses penilaian itu ada tim yang khusus, dan mungkin seperti apa pola penilaian? Ya mungkin sedikit bocoran. Alhamdulillah sampai per hari ini instrumen untuk penilaian itu sudah selesai. Makanya insya Allah besok kami akan menghadap Pak
pejabat bupati yang mengeluarkan surat edaran terhadap Masjid Ramah, sehingga beliau PJ tidak lama lagi mungkin Pak Kabag ya. Insya Allah besok kami menghadap, beliau menandatangani kata pengantar dari instrumen. Dan penilaiannya nanti disampaikan dari Pak Kabag Kesra juga, nanti ada dari DMI, kan DMI itu sampai ke bawah, sampai kecamatan, MUI-nya juga. Jadi kolaborasi antara DMUI dan MI dengan 3 kategori. Nah kemudian dalam hal teknis penilaiannya itu dilokir. Kecamatan A menilai kecamatan B gitu. Jadi saya misalnya dari petugas di kecamatan A, saya tidak menilai di kecamatan A, tapi saya menilai di kecamatan B. Oh, tidak dibuat kepanitiaan yang dari misalnya kepanitiaan ini kemudian turun ke lapangan, atau tadi konsepnya ditukar penilaiannya antar kecamatan berarti ya? Ya, dari kita sudah punya acuannya, sehingga para juri itu yang contoh jadi juri kita kumpulan semua, kita kasih bimtek mereka bagaimana cara menilainya. Nah itu tugas buat mereka di lapangan seperti itu. Ini menarik nih, kalau di masjid itu kan kalau bicara tentang ramah, di detailnya memang masyarakat ya masjid itu harus kayak misalnya ada pelayanan, berarti kan harus sama-sama musafir dan segala macam. Tapi di kita tuh sekarang tuh Pak masih sering kita lihat misalnya dilarang tidur di masjid, bahkan larangannya banyak sekali tuh, tidak hanya tidur misalnya. Itu gimana tuh? Sebenarnya berarti akan menjadi bagian yang harus diedukasi lagi ya terkait dengan, kalau bicara terkait dengan acuan atau bagaimana deskripsi dari Masjid Ramah ini. Betul, jadi dengan kegiatan ini juga kita mencoba merubah mindset, mindset para pengurus masjid. Jadi masjid itu jangan dibayangkan bahwa sebuah tempat yang sakral, ya, yang orang lain tidak boleh masuk dan dalam keadaan khusus dan sebagainya. Nah, sehingga masjid ini menjadi sesuatu yang tidak bisa disinggahi atau ditempati, gitu ya. Ya, jadi kami merubah itu, kan seperti misalkan ada musafir, dia kehabisan bekal untuk menginap di perjalanan, tidak punya untuk nyewa hotel dan sebagainya gitu ya. Nah, satu-satunya jalan ya biasanya dia beristirahat di masjid. Nah, coba kita masjid ini ketika ada tamu, ada musafir itu kan harus dimuliakan gitunya, seperti mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim do'ifah. Jadi barang siapa yang percaya kepada iman dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Termasuk juga para musafir itu adalah tamu dari masjid kita. Jadi kalau mereka lelah, ada sedikit untuk minum, ada tempat untuk dia rehat, gitu bahkan dibekelin gitu ya. Bahkan itu dan itu yang ingin. Jadi ketika harapan kami, ketika para musafir itu masuk ke wilayah teritorial Kabupaten Ciamis, ke masjid manapun di pelayanan itu merasa nyaman gitu. Jadi sama pelayanan seperti itu, ke masjid ini sama pelayanan nyaman, jadi dimuliakan gitu. Nah, sehingga tentunya juga dengan tidak semua musafir itu ada yang ya niat jelek, ada niat baik juga kan. Kita belum bisa itu, tapi tetap hal-hal yang sangat vital itu kita amankan tentunya, karena memang tidak semua orang sama, tapi paling tidak kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas itu. Ya. Jadi sehingga mereka merasa nyaman. Berarti di sini juga tidak hanya sekedar ramah itu dari sisi fasilitas ya. Fasilitas itu dalam artian ada tempat ini, tapi juga dari pelayanan itu tadi. Pelayanan juga. Oke. Kalau misalnya terkait dengan agenda kegiatan sendiri nih, mungkin Pak Haji, kalau agendanya akan mulai kapan dan berakhir kapan? Kemudian ada seperti apa prosesnya nanti sampai akhir? Kalau tidak salah, mungkin akhir tahun ya untuk dalam artian malam anugerahnya lah istilahnya kita seperti apa? Ya insya Allah kami akan launching pada tanggal 10 Ramadan nanti, sebelum Ramadan. Itu launching di sana. Nah kemudian dari launching tersebut sampai dengan di akhir tahun itu ada penilaian. Ada penilaian yang sudah kita tentukan orangnya dan juga kita diklat orangnya gitu. Jadi penilaian itu bisa jadi dalam hal 1 bulan, terus kemudian berikutnya lagi gitu. Dalam penilaian itu menilai, contoh dari sisi jamaah aja. Kalau misalnya di bulan pertama jamaahnya berapa gitu. Terus di
bulan kedua atau ketiga berapa jumlahnya, naik atau tidak gitu. Itu dari pihak dari jemaah. Kemudian yang kedua dari sisi kelengkapannya, yaitu tadi apakah sudah ada untuk difabel, terus juga tunanetra dan lain sebagainya. Juga masjid ramah dengan duafa. Ya alhamdulillah kemarin kami di Ciamis saat ini sedang menggalakkan untuk menghadapi bulan Ramadan kemarin akan datang, kita sudah mengumpulkan beras berbasis masjid. Jadi bagaimana ketika mereka akan menghadapi sasi saum pertama, hari pertama sahur, mereka minimal sudah punya beras. Dan alhamdulillah sudah terkumpul hampir 2 ton lebihnya Pak Kabag. Itu masjid, berbasis masjid. Oke. Berarti sebenarnya Pak Kabag kalau melihat kegiatannya ini juga tidak hanya bisa persiapannya tidak juga hanya sekedar dilakukan oleh para pengurus masjid, tetapi masyarakatnya harus terlibat ya? Iya, makanya kan itu nanti yang harus diperkuat juga adalah struktur organisasinya kita. Kenapa? Karena kalau tanpa penguatan struktur organisasi, pengurus akan bercerai-berai. Makanya itu pengurus organisasinya harus ada, karena itu yang akan menggerakkannya pengurusnya gitu ya. Jadi itu pun juga menjadi penilaian. Jangan sampai masjidnya bagus tapi keorganisasiannya masih acak-acakan. Itu tidak, bagaimanapun juga bagusnya masjid, kalau pengurusnya tidak bagus itu tidak akan memberikan efek. Nah juga untuk masalah penilaian, menindaklanjut apa yang disampaikan Pak Ketua DMI. Jadi penilaian itu tadi disebutkan ada 2, penilaian tertutup dan penilaian terbuka. Penilaian terbuka itu adalah penilaian menyangkut dengan ketersediaan atau kelengkapan sarana prasarana. Jadi kami nanti yang ditugaskan untuk menilai itu datang secara terbuka kepada pengurus masjid untuk memeriksa gitu kan, untuk melihat sarana prasarana yang ada, sarana prasarana toiletnya atau misalkan difabelnya dan sebagainya. Nah, ada juga penilaian secara tertutup. Yaitu tertutup itu adalah kita datang ke sana dan tidak diberitahu kepada pengurus masjid, kita ikut sholat berjamaah, sholat subuh, kita melihat secara kuantitas jumlah jamaah masjidnya saat itu berapa. Nah, kemudian bulan depannya juga kita sholat lagi di sana. Apakah ada peningkatan signifikan enggak? Dari misalkan bulan pertama jamaah masjidnya hanya 5 orang, bulan kedua ada nggak peningkatannya? Nah, itu kan nanti akan menimbulkan ide-ide, gagasan-gagasan pengurus masjid untuk menarik jamaah datang ke masjid. Misalkan menggunakan surat undangan, atau nanti setelah jamaah masjid sholat subuh akan diberikan sesuatu yang bermanfaat untuk jamaahnya, beras atau apa. Nah, itu kan ide itu akan muncul. Gagasan-gagasan itu akan muncul dari pengurus masjid gitu. Oke. Dalam kategori penilaian ini kan ada satu nih yang tadi mungkin sudah ada sedikit juga dibahas, yaitu tentang administrasi manajemen masjid itu tadi ya. Juga termasuk pengelolaan kayak tadi infrastruktur. Kalau pengelolaan keuangan kayak itu juga bagian dari itu bagian, ya? Oke. Masuk itu. Memang kita 3 yang kita nilai itu. Yang pertama idaroh, imaroh, sampai riayah. Nah, masalah idaroh itu kesekretariatan. Termasuk di dalamnya adalah masjid. Bagaimana masjid itu bisa memampangkan jumlah hasil tromol atau kotak amal per bulannya ada di sana tercantum gitu. Keterbukaan itu. Jadi masyarakat juga ketika nanti melihat udah itu terbuka, keluar pengeluaran berapa, saldo berapa, jadi sudah sangat jelas dengan adanya dan itu satu penilaian itu juga. Dan tadi terkait dengan penilaian yang memang tidak hanya dilakukan sekali, ada terbuka dan ada tertutup. Berarti kan ketika masjid-masjid hari ini yang tadi termasuk yang 100 yang akan dinilai, itu berarti masih bisa berbenah ya Pak ya? Masih dalam bisa artian sangat dari sisi fasilitas maupun tadi administrasi. Ini seperti apa yang mungkin imbauan lah gitu ke para peserta ini yang ketika memang berkaitan dengan penataan itu tadi gitu. Iya. Jadi kami mengharapkan meskipun memang kegiatan launching kegiatan masjid ini belum di-launching. Jadi siapkanlah sarana prasarana sebagus mungkin. Tapi ingat bahwa sarana prasarana itu nilainya ada di angka 40%. Nah, yang 60%-nya adalah kegiatan masjidnya. Kenapa?
itu tadi sebagus-bagusnya, selengkap-lengkapnya sarana prasarana, kalau tidak ada jamaahnya untuk apa gitu ya. Jadi juga persiapkan nih untuk merekrut jamaahnya itu mau dari mana, asal jangan merekrut jamaah dari pesantren, sholat di sana selama itu kan tidak fair lah. Jadi silahkan sekuat mungkin ya masjid dari lingkungan itu ya, untuk masjid jami dan masjid besar gitu ya, sehingga nanti kita melihat kekuatannya maksimalnya berapa di sana. Kan itu nanti akan dinilai nanti secara keseluruhan sebenarnya masjid itu kekuatannya berapa jamaah, atau mungkin masjid itu terlalu banyak gitu ya, sehingga mungkin ada masjid yang harus di-merger misalkan ini ya. Karena memang nilai manfaatnya tidak ada. Kan ketika orang mewakafkan tanahnya untuk kegiatan masjid, itu kan yang akan menjadi pahalanya digunakan untuk sholat. Tapi kalau masjid itu tidak ada jamaahnya kan tidak bermanfaat, kan itu tidak akan menjadikan sebuah nilai ibadah bagi para pewakafnya gitu. Sehingga itulah nanti yang akan kita petakan itu seperti itu. Nanti setelah kegiatan ini selesai itu, sehingga nanti Kementerian Agama pun ketika akan mengeluarkan izin pendirian masjid itu juga harus mempertimbangkan masjidnya yang dekat itu sudah ada gitu kan. Jangan sampai banyak masjid tapi isinya tidak ada. Itu kan hal yang kurang baik lah gitu. Oke Pak Haji, kalau dilihat dari penilaian tadi misalkan dari sisi fasilitas ya, di Ciamis sendiri di bawah DMI, apakah masjid-masjid juga tadi masih banyak yang belum memenuhi, kayak misalnya kalau dilihat secara umum lah, yang tadi misalkan dari sisi fasilitas belum ramah musafir, belum ramah disabilitas atau ramah orang tua, kadang ramah anak juga, kadang anak-anak kayak diusir-usir misalnya dari masjid. Itu seperti apa kalau dilihatnya? Memang sebagian besar mungkin di kita ya. Memang itulah kita merubah mindset sekarang. Biasanya kalau ada anak suka diusir atau nggak boleh. Justru sekarang dibalik mindsetnya. Tadi oleh Pak Kabag itu balik mindsetnya, bagaimana anak-anak itu bisa nyaman bermain di masjid gitu. Mereka main nggak apa-apa, toh memang dunianya mereka seperti itu gitu. Kemudian juga terkait dengan contoh yang banyak kita temukan adalah untuk tempat wudhu yang dipisah. Banyak juga yang tidak dipisah. Itu sehingga tidak ramah terhadap perempuan. Maka kita mencoba untuk memisah tempat duduk laki-laki, tempat duduk perempuan, sehingga mereka lebih nyaman kita datang ke masjid itu. Karena ada juga ketika jamaah masjid, saya mau ke masjid itu karena nggak hiji tempatnya gitu. Di sini aja tempatnya ada 2. Hal yang kecil seperti itu kan jadi dampak besar buat mereka. Iya sih, karena kita juga sebenarnya sangat bisa merasakan ya ketika memang ada fasilitas masjid yang tadi misalnya nyaman, fasilitas tersedia, kita juga sebenarnya ya beribadah juga tenang gitu ya. Tapi ini kan sifatnya adalah ya mau bagaimanapun kompetisi dalam hal-hal kebaikan lah istilahnya. Nah sebenarnya dari pemerintah daerah sendiri, apresiasi apa yang akan nanti diberikan buat para ini, kan tentu harus ada apresiasi itu gitu. Ya, baik, nanti karena memang ini kompetisi dalam kebaikan atau Fastabiqul Khairat ya, ada tadi kembali ada reward ya. Nanti kami akan mencoba mempersiapkan dalam berbentuk hibah gitu. Kemudian juga kami mempersiapkan untuk bantuan hewan kurban. Juga selain itu karena kita kerjasama dengan berbagai pihak dan kita juga menggunakan proposal untuk pihak-pihak yang ingin terlibat ke misalkan travel umroh gitu kan, siapa tahu ada satu tiket umroh untuk luar biasa tuh. Dan juga kepada lembaga-lembaga perbankan syariah untuk bisa ini semuanya sama-sama ikut mendapatkan bagian dari amal kebaikan yang itu menjadi mudah-mudahan menjadi bekal kita yang terlibat di yaumil akhir, itu yang kita harapkan. Karena saya kira itu tadi dari awal saya ketika mengatakan adanya kegiatan ini, kalau misalnya ini terlaksana dengan baik Pak Haji, jadi hal-hal yang terkecil aja itu akan menggerakkan masyarakat untuk bisa mengubah mindset tadi. Ya kita masih harus akui di masjid-masjid masih banyak tulisan tidak boleh tidur segala macam, tapi dengan fasilitas tentu harus difasilitasi gitu. Dan terakhir dari Pak Kabag, dari kegiatan ini yang sebenarnya poin inti yang ingin disampaikan, pesan melalui kegiatan ini terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis. Silakan Pak Kabag.
Yang pertama, kami ingin menyampaikan kepada para pengurus atau marmot masjid ya. Selain dasar hukum yang disampaikan oleh Pak Ketua DMI dari Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 18. Juga kita tahu riwayat di zaman Rasulullah, itu ada marbot wanita berkulit hitam, sudah tua, namanya Ummu Mahjan. Dia marbot di Masjid Nabawi. Ketika beliau sudah tua renta, tetapi masih peduli terhadap masjid, yaitu Masjid Nabawi, Rasulullah menyapa beliau, dan pada suatu saat Ummu Mahjan ini sakit, beliau berpesan kepada para sahabatnya bahwa jikalau Ummu Mahjan ini meninggal dunia, wafat, tolong kabarkan saya. Gitu. Dan ketika Ummu Mahjan wafat, pada saat itu para sahabat mau menguburkan Ummu Mahjan. Kemudian sebelum menguburkan akan memberitahukan kepada Rasulullah pada saat itu, tetapi Rasulullahnya sudah tidur karena pada saat itu penguburan waktu sholat Isya. Kemudian dikuburkanlah Ummu Mahjan itu marbot masjid. Nah, ketika beberapa hari kemudian Rasulullah tidak menemukan di mana Ummu Mahjan. Ternyata baru oleh para sahabat Rasulullah disampaikan bahwa Ummu Mahjan telah wafat beberapa hari yang lalu. Dan pada saat itu Rasulullah sangat marah sekali. Kenapa tidak diberitahukan? Gitu. Nah, para sahabat beralasan bahwa Rasulullah pada saat itu sudah tidur dan takut mengganggu. Nah, setelah itu Rasulullah, kebetulan Ummu Mahjan itu dimakamkan di makam Baqi di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian beliau sholat di depan pusara Ummu Mahjan. Ya, dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwa jangan merasa hina, jangan merasa menjadi profesi yang justru Rasulullah itu sangat menghargai profesi pengurus masjid dalam marbot masjid. Jarang sekali seorang Muslim meninggal disolati oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika marbot masjidnya, Masjid Nabawi itu meninggal, dia berusaha untuk menghormati. Dan mudah-mudahan kita juga sebagai pengurus masjid, saya lebih sering mengatakannya pohobi masjid. Kenapa pohobi masjid? Karena kalau tingkatan kita sudah masuk ke ranah hobi ke masjid, semua apa yang kita miliki itu dikorbankan. Sebagaimana pohobi-pohobi yang lain, pohobi burung gitu, berapapun harga burung akan dibeli karena kehobiannya gitu. Nah, ini kan juga kita hobi untuk kegiatan masjid itu, insya Allah manfaatnya luar biasa. Kita punya uang untuk memberikan uang honor untuk penceramah, itu kan menjadi amal. Gitu. Jadi profesi marbot masjid ini insya Allah Allah akan terus melindungi. Jangan merasa hina, jangan merasa sungkan. Insya Allah juga nanti mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat ketika kita di yaumil akhir. Itu yang ingin kami sampaikan, sehingga masjid menjadi makmur. Ciamis bukan hanya terkenal dengan makanannya, juga terkenal dengan masjidnya. Siapapun musafir yang datang ke Kabupaten Ciamis singgah di masjid-masjid pelayanan, ternyata pelayanan sangat ramah. Itu yang kami ingin sampaikan. Baik, Pak Haji, terakhir silakan barangkali yang disampaikan untuk kegiatan dan juga para peserta itu yang hari ini sedang bersiap untuk menyambut kegiatan ini. Ya, terima kasih. Sedikit saja memang khusus kepada para takmir masjid, bahwa dalam mengurus masjid itu tidak ada Superman, tapi yang ada super tim. Bagaimana cara mengurus masjid itu, antara di struktur organisasi tersebut harus satu suara. Itu satu. Kemudian yang kedua,
saya teringat dengan pepatah utopia bahwa ketika kita ingin berlari lebih cepat, maka berlarilah sendiri. Tapi apabila kita ingin mencapai suatu tujuan, maka berlarilah bersama-sama. Itu saja mungkin. Oke, baik Bapak-Bapak, terima kasih atas edukasinya tadi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan semoga berjalan dengan lancar. Sampai nanti ujungnya adalah bagaimana masyarakat, kemudian para pengurus masjid bisa lebih semangat dan tadi terjadi masyarakat bisa sama-sama untuk membangun masjid. Itu saja yang kami sampaikan di kesempatan To The Point edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Hilmi Pramudia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.